العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرام. Amma ba'd. Puja dan syukur adanya kepada Allah yang masih memberi kesempatan, keinginan serta kesanggupan untuk dapat tanya mempelajari, memahami akan ilmu Allah yang oleh Allah kadang dikirim kepada kitanya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar di dalam hidup puasa yang terpegang, puasa yang terpukul, pemandang yang dikit, berjid, keibadat, kebangkai untuk kebahagiaan danyo di akhirat. Salat dan salam sama-sama danyo doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah membangkitkan akan Rasul untuk mengajarkan akan umat. Dipegang oleh Rasul wa'istu mu'alliman nas. Lo dibangkit oleh Allah hanyalah untuk guna umat manusia. Rasul juga mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja lu dibangkit oleh Allah untuk memperbaiki budi pekerti manusia agar manusia dalam hidup berakhlak dengan akhlak yang baik supaya manusia benar-benar jadi manusia, kan hanya tinggal hidup pekat genjin. Salat dan salam juga kepada keluarganya, mandu sahabatnya, dan memandu para ulama yang mereka dengan amat sungguh bekerja menyampaikan ilmu yang kali diajarkan oleh Rasul supaya kamu yang jiu dari Rasul dapat dapahami ilmu yang kali nubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hidup dunia hanya yang lebih utama melebihi ilmu kiriman Allah. Menyonyo anak memiliki udip kedanyo sia-sia, kerja danyo akan membuahkan hasil, padahal udip hikmahnya untuk ibadat. Ibadat terhenti di adu ilmu, menyu ilmu dan ibadat anak hasil. Yang ulun Tuhan hormati dan ulun Tuhan muliakan,
Abu Emosi dan Mamandung Abu Abi Kure pimpinan dayak dan pimpinan balai yang di Kemasjidan Matang Tengah yang perlu Tuan hormati Pak Camat, Bapak Mukim, Bapak Besi, Tunggu Imu, Pada Dusun, Imu Dusun, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Oleh panitia geyu ubud baklung malangnya menyangkut dengan hati, menyangkut dengan sifat-sifat yang patut hati bersifat dengannya dan yang masih disingkirkan dari dalam hati dalam. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa di dalam tubuh danyo sabuk cak darah, sabuk cak asal yang menyucikan mandung tubuhkan, menyuci hanagat seluruh anggota tubuh hanagat. Imam Al-Ghazali nepegah hati yang di dalam tubuh danyo artinya bagaikan raja, anggota hanya pekerja, arti sebagai panglima komandan. Adapun anggota tubuh bala tentara, tentara hana bagi pertimbangan hanya pada komandan, menyepegah di komandan timbang tugas prajurit gamen, menyekut di komandan luang tugas prajurit luang. Bah anggota hana pertimbangan, mata tak punya pertimbangan, punyuk hana pertimbangan bagi, baba hana pertimbangan bagi, jaro kaki hana pertimbangan bagi, tugas bekerja, menyekul liati kalon dak bui kalonjin, menyepegah liati pak punyung dengar ada suase menurut dengan jin, menyepegah liati pak babah kun walau jumarut tetap ikut, menyokai pegah liati pak kaki ja ada umat sirtat pijak, menyokai kun liati pak jaro bubuh berang kagri lejaro tetap dipuput. Pertimbangan hanya pada hati. Karenanya pegah oleh Imam Al-Ghazali hati bagaikan raja, seluruh anggotanya rakyat pekerja, hati bagaikan panglima, sementara anggotanya adalah prajurit. Hadirin, manusia yang paling baik pandangan Allah
adalah Rasulullah. Allah nebegah innaka ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad berada di atas akhlak yang amat bagus, yang martabatnya amat besar. Nabi manusia yang terbaik akhlaknya, yang terbagus perangainya, yang paling elok perkataan dan perbuatannya. Allah memerintahkan kamu untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya moral yang bagus, baik dengan Allah atau dengan manusia. Allah menjamin kemenangan pada orang yang bersih hatinya. Kalau hati bersih, seluruh anggota tubuh jaminan bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jelas Allah menuntut kamu lewat firman-Nya dalam hidup membersihkan diri, terutama bersih hati, karena hati tempat kalau Allah. Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila auladikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah anak kekalian ganteng tayong, cantik tayong. Allah anak kekalian rame keturunan. Allah anak jahitan kekayaan. Tapi yang dikalat oleh Allah adalah hati. Adakah hati kedanya hamba itu bersih dari segala kotoran dosa? Adakah hati kedanya daripada sifat-sifat yang tercela atau tidak? Hadirin, oleh sahabat netanya Mbak Rasulullah, ayyul mu'minin afdaluhum imanan. Ya Rasul, dahulu beriman yang lebih afdal imannya. Dahulu yang beriman yang lebih sempurna imannya, yang lebih bagus imannya, yang lebih afdal imannya. Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang lebih afdal imannya adalah mereka yang terbaik akan akhlaknya, yang terbagus moralnya. Itulah mukmin yang paling afdal imannya, yang paling sempurna imannya, yang terbagus akhlaknya. Rasulullah berpegang, ittaqillah haitsuma kunta wa attabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Baujo
Nekun oleh Rasul wa khalifin nasa bi khuluqin hasan, betuntut danyo berakhlak dengan akhlak yang baik. Tunggu-tunggu dan umi-umi jamaah pengajian yang dirahmati Allah, jelas sudah daripada ayat Allah, jelas sudah daripada hadis Rasulullah bahwa kedanyo dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Jino, pertanyaan, apa itu akhlak? Akhlaknya itu tulis di dalam kitab-kitab. Akhlak itu sifatun rasikhatun fil qalbi tasduru anhal a'mal bi ghairi naqrin wariyah. Akhlak adalah sifat yang rasikhah, yang lengket, yang selalu ada, yang selalu siap sedia, yang selalu mendorong, memberi motivasi, yang terjadi daripada sifat itu segala amal dengan tidak berhajat kepada pikir. Akhlak sifat yang melekat di dalam hati manusia, yang sifatnya mendorong manusia bekerja, itu akhlak. Kalau sifat itu jelek, maka yang didorong olehnya perbuatan jelek. Menyo sifat itu baik, yang didorong olehnya itu baik. Akhlak yang baik itu sumbernya iman. Akhlak yang baik sumbernya iman. Tanyo hamba Allah yang beriman, di dalam hati tanyo karena iman. Teman, wate iman kana. Apakah akhlak yang baik pak kedanyo kana? Iman pak kedanyo kana. Tapi kedah bila tanyo orang beriman tidak memahami dengan rinci akan persoalan iman dan tidak merasai tiap saat sebagaimana yang telah gedanyo imani, maka dalam tindakan akan hasil akhlak yang baik, akan hasil perkataan yang baik, hasil perbuatan yang baik, hasil intikadnya yang baik. Maka supaya hasil akhlak yang baik, tanyo yang beriman pahami ilmu iman. Setelah terpahami, berusahalah
untuk selalu ingat tiap saat yang gedanyo lalui sebagaimana yang telah danyo pahami daripada iman. Oleh selalu ingat hendaklah oleh gedanyo berdarasa sebagaimana yang gedanyo pahami, yang selalu gedanyo ingat, baru hasil daripadanya akhlak yang baik. Ya, sumber akhlak yang baik adalah iman. Iman. Tanyo urang yang beriman, yakin seyakin-yakinnya bahwa bagedanya hana kesanggupan, bagedanya hana kesanggupan, nyata yakin muasir hanya satu, Allah. Yang lain God, yang lain hana, yang muasir Allah. Baktanya hana kesanggupan. Lidah sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Hana daya untuk sanggup mendatangkan apa yang kita mau. Wala quwwata, tak ada upaya yang dengannya kita sanggup mengelak dari barang yang tidak kita suka. Illa billah, kecuali yang punya kesanggupan, yang punya daya dan upaya hanya Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang sanggup menolak mudarat adalah Allah. Yang lain andi menyo Allah kagak tetapkan tetap anak ulang. Menyo Allah tidak memberi, tak ada yang sanggup mendatangkan. Ya, yang ban. Yang akidah menyumpah gedanyo anak kesanggupan, maka sebenarnya lah gedanyo tak memiliki. Maka pemilik yang sebenarnya pemilik Allah. Tak akui. Monyo anak tak akui hanya mukmin. Mandu milik Allah. Tanyo milik Allah. Atradayo milik Allah. Walau lam jaro dayo. Kamu dodon tapi kon atradayo. Tapi atra Allah. Sudah gedanyo pahami, sudah gedanyo akui, itu milik Allah. Dan selalu gedanyo ingat, itu atra Allah. Maka oleh gedanyo menyo kata rata nyonyan atra Allah, han lakukan lagi unteo ujian kenatra tanyo kenatra deo, maka handajian uruh lo lagi hawado payah da uruh lo lagi yang diyulipo po Allah, maka puso badan lagi perintah po me badan
bak yang diume lipo. Fikir puasa yang diu fikir lipo. Kebak puasa yang diu kebak lipo. Sabak tayo kenpoi. Tayo poi keneo. Maka otomatis God sadar bahwa atra tayo kan atra tayo. Puji atra Allah. Maka han berani tanyo melakukan pada harta tayo lagi hawa tayo. Hambud. Sabak ko atra tayo. Kon atra tayo. Rasulullah menyatakan madamal malumat Allah, senantiasa harta itu milik Allah. Ada Allah kata dia. Fal insanu mustakhlafun fi, manusia cuma diberi kesempatan untuk mempergunakannya pada yang Allah perintahkan. Bila tidak, celakalah ujungnya. Atra teo kata teo, senantiasa harta kita itu harta Allah. Sadar, kalau sadar demikian, tak akan berhenti. Tak pakai bak yang galak do, sabak pada do. Ya, nyo contoh. Nyo sebagai contoh, setelah kita nyo pahami sebenarnya pemilik Allah, tak akui memandung milik Allah, tak sadari itu milik Allah, tak rasakan itu milik Allah, maka tanyuhan akan berudatu lagi hawa dahun han beru. Dikarenanya sumber akhlak yang baik itu iman. Sumber akhlak yang God iman. Setelah kita pahami ilmu iman, kemudian diakui, diintikadkan, kemudian diingat sebagaimana yang ada ini. Kemudian pada ujungnya kita rasa sebagaimana yang katanya dikut, maka otomatis hati akan baik, karena hati aneh jangan oleh yang dikatakan hati kepada Allah. Bakdrau hana kesanggupan, engkau bodoh, kau tahu karena Allah memberitahu. Engkau buta, kau lihat karena Allah memperlihat. Engkau tuli, kau dengar karena Allah memperdengarkannya. Kau fakir, kau punya karena Allah memberikan. Monyo laginya takalan, adakah sifat ujub? Adakah lahir dari hati takabur? Adakah lahir dalam hati timbul ria? Adakah kau cinta pada makhluk? Tidak. Nyobat menyo benar sebagaimana yang dipahami di dalam ilmu iman, kemudian dayakini, kemudian ingat selalu berada dari ingatan, kemudian terasakan demikian dengan hati, sebagaimana hati mengiktikadkan, otomatis hatimu itu akan baik. Pasti
ate tugas pasti ate haji meniput dengan tipet pro al-qulubu syawahidul haq, bermula segala ate itulah yang melihat akan Allah. Mata ate unyung ate hidimo seluruh anggota lahir hawas indra yang lahir ia tak mendapatkan tukang kalan Allah ati al-qulubu syawahidul haq, bermula ati nubegah oleh Nabi itulah yang selalu memperhatikan akan Allah. Karenanya bila ati tidak buta, maka ati melihat akan Allah, maka ati akan bersifat dengan sifat yang terpuji. Tidak akan ati itu bersifat dengan sifat yang tercela. Nah, hadirin, monyo dalam udip yang kita andalkan adalah mata ulem, maka yang kon lagi pun yang kon lagi sebenarnya, karenanya dibuka oleh Allah dalam Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka bahwa sungguhnya yang membuat manusia ini binasa, celaka, tergelincir, tersalah dalam hidup, la ta'mal absar, karena buta mata ulem. Di kurang yang buta mata ulem, di manusia yang udip tunanetra, buta mata ulem hana bahaya. Dengan tapak buta mata ulem han sesat, dengan tapak buta mata ulem han tergelincir ke dalam kesesatan. Dengan tapak buta mata ulem han tajuk ke dalam kemungkaran, maka buta mata ulem hana bahaya. Pakan manusia itu tergelincir, pakan manusia itu binasa, pakan manusia tergoda dengan dunia yang tak ada harga, jauh karena buta mata ulem. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah yang pegang, Allah yang pegang dalam Quran. Awalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Penyebab manusia tergelincir, jatuh di dalam salah, terlena dengan kesenangan dunia, terlena dengan kehidupan sementara, karena buta mata hati yang ada di dalam dada. Kon wak buta mata ulem, menyo mata hati teblut, mata ulem yang buta masjid tempat pun itu pat, dunia itu itu pat dunia, menyo sekedar buta mata ulem. Tapi yang bahaya buta mata hati, menyo mata hati buta, bak bine masjid je dua, nanti kalan masjid, bak bine masjid je dua, masjid nanti
Bak bine tempat berjen yudip. Bak buen antau. Bakon hati tak. Karena jika malon hanya memandauleh. Padahal tak ada pun mandaulehnya kan mubak ketanyona bak hidung. Mandauleh kan mubak ketanyona bak bahasa pungona. Maka menyonyan sagai yang tak pakai. Yang tak andalkan di dalam lep handu yang nyong. Handu lagi buat. Menyoman mataule takalan dunia indah. Menyoman mataule takalan dunia mahal. Padahal oleh Rasul kali juga dunia bang Allah hanayun mutidah kayunya mopi. Diriwayat dari Imam Muslim laborong Rasul ngejak mensahabat bak saboh pasai. Tiba-tiba nekalan oleh Rasul saboh bangke anak kameng banceh bakmai. Lahi bakmai di anak kamenyan kamati. Punyung dempet artinya cacat. Negul li sahab li Rasul bak sahabat. Wahai sahabatun, siapa di antara kamu yang ingin memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham, cukup murah. Sona di antara kita yang ingin memiliki bangke anak kambing dengan harga 1 dirham mendam. Ya, dijawab oleh sahabat, ya Rasul, untuk apa? Andai pun anak kamenyo banceh bakma jiudip, kami tak ada yang ingin memilikinya, walau dengan harga 1 dirham karena cacatnya. Kemudian nepegah oleh Rasul bak sahabat kedah bilang bahwa dunia yang engkau lihat ini, dunia yang luas ini, menurut pandangan mata, dunia yang indah menurut ikalan di nafsu, ikalan di mandaule, kegata bak Allah lebih murah, lebih hina ketimbang bangke anak kamenyo. Nyoman pernyataan Rasul, maka menyoman hati takalan dunia nyo anak indah, keindahan yang ada di akhirat tengok. Menyoman hati takalan dunia ini tak elok, yang elok hanya akhirat besok. Menyoman hati takalan dunia ini tak mahal, tidak ada harganya. Yang mahal di dalam budayanya hanyalah ibadat. Yang kon ibadat hana mahal. Hana ibadat menyohana ilmu, menyohana dunia yang mahal wabah berai. Ilmu kiriman Allah yang dikirim lewat Rasul ke kita nyawa dan beramal sesuai dengan ilmu kiriman Allah. Itu yang mahal, lain hana mahal. Itulah yang indah, yang lain tidak indah. Nyoman, bila lagenya dikalan oleh hati, andai ia orang yang berpangkat tinggi, ia tak merasa hebat dengan pangkatnya. Andainya ia orang yang kaya raya, hartawan, milioner, dia tak ada rasa bangga dengan sebab kekayaannya. Andai ia ganteng, dia tidak akan takabur dengan sebab gantengnya. Andainya dia cantik, dia tidak akan muncul dengan kecantikannya. Andainya dia kuat, dia tidak akan merasa hebat
dengan sebab kuatnya menang gaduh dari hati sifat bro sifat tercela gaduh dari hati hubbud dunia. Imam Al-Ghazali menulis bahwa salah satu daripada penyakit hati yang paling buruk adalah hubbud dunia. Di dalam kitab-kitab tasawuf menulis salah satu penyebab yang membuat hati buta adalah hubbud dunia, rindu kepada dunia. Padahal dunia hanya harga ba Allah kegedanyo walau setimbang sebelah sayur nyamuk. Dunia kegedanyo orang beriman hanya harga ba Allah walau seharga bangke sapo alu kamen nyampan dunia. Maka orang yang rindu kepada dunia itu orang aneh. Allah telah menurunkan di dalam suhu-suhu kepada Rasul yang dahulu. Allah kali betul di dalam kitab-kitab yang dahulu dikirim kepada hambanya lewat Rasul yang diutusnya. Di antaranya tertulis di dalam kitab yang dahulu, ajibtu lima yara dunya wa ahlaha wa taqallubaha fa kaifa yatma'innu biha. Heran aku, artinya amat aneh. Siapa yang aneh? Manusia. Punya aneh tangkura kali wujud ya Allah. Lam tangkuranya kepada ade kali hubi oleh Allah untuk dapat melihat dengan sebenarnya. Makanya aneh manusia yang punya akal, yang punya hati, yang ia telah melihat dunia, ia telah melihat bagaimana ahlinya dunia, ia telah melihat bagaimana perubahannya dunia. Baro tiga uronyo kalape, baro dari uronyo katrol, baro kaya uronyo kagatir, baronye de uronyo kajet kemanye. Itulah dunia. Mata engkau melihatnya, demikian dunia, demikian perubahannya. Tetapi kaifa yatma'innu biha, bagaimana ia orang yang punya akal, ia orang yang punya hati, ia orang yang telah melihat dunia bagaimana ia bisa tenang rindu kepada dunianya yang aneh, amat sangat aneh. Orang yang punya akal, dia tahu dunia sementara, ia tahu dunia tak berharga, ia tahu dunia itu tidak indah, tapi ia amat tertarik dengan dunianya. Tibo bak mindanya, bak ibadah, tibo bak lendunya, muya berhan mutume, hanaude boleh, hanaude hati, mati hati, buta hati, sebabnya cinta pada dunia. Hubbud dunia raksu kulli khati'ah, cinta dunia kepala tiap-tiap keburukan. Nyoban ya hadirin, tunggu-tunggu dan umi-umi jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Ya, kembali kepada pokok ate hanji motifat dengan sifat yang terpuji.
dari ate han gada sifat pro menyongan atenyo han Tuhan menyongan atenyo kan nganyo tak malan hanglah dari sifat pro maka udah bersifat dengan sifat yang tercela rasa hebat di kalangan manusia bahkan hebat karena ikalan roji God ulung God yang dikalan God yang dirasa God yang diakui God ulung Godnya anak God orang baik yang melihat dirinya baik yang merasa dirinya lebih baik orang baik itu tidak baik ulung bro yang dikalan bro dan diakui bro dan dirasa bro ulung bro itu God lulang ulung God yang dikalan bro God yang dirasa bro di God sehingga ia berbangga dengan tapak God maka ulung God itu ada God bro ulung God yang dikalan bro God yang dirasa God yang diakui God itu ulung God ada God sebab dengan melihat diri baik dia akan bersifat dengan ujung dengan melihat diri baik dia akan bersifat dengan ria dengan melihat diri baik dia bersifat dengan takabur maka ulung God yang ikalan God hanya jadi God ulungnya bro tapi ulung bro yang merasa diri bro yang mengakui diri bro maka ulung bro itu God karena ulung yang dirasa bro dia akan berusaha untuk God ulung yang dirasa bro dia menuntut keodoran daripada Allah ulung yang merasa bro ia bertobat kepada Allah ulung yang merasa bro ia selalu mohon ampun daripada Allah ulung yang dirasa bro dia tidak bersifat dengan ujung ulung yang dirasa bro dia tidak akan ria ulung yang dirasa bro dia tak akan bersifat dengan takabur maka ulung bro yang itu bro yang diakui bro yang benar-benar dirasa bro ulung bro itu God nyobat laginya pandangan yang hendak dipandang oleh hati yang kalutna di dalam dadanya hati syawahidul haq al-qulubu syawahidul haq hati adalah yang melihat akan Allah melihat yang hak melihat yang sebenarnya menyongan hati jikalau akan Allah Allah lah yang membuat ialah yang mengatur ialah yang memiliki ialah yang menentukan ialah yang maha tahu maka manusia di dalam tubuh akan bersifat dengan sifat yang buruk bahkan karena ia melihat Allah yang mengatur Allah yang menentukan Allah yang membuat apa yang ia kehendaki pada tiap-tiap hambanya menyatakan yang nabakok ada Allah tentukan tak mungkin hatimu iri kepadanya tak mungkin hatimu membenci akannya tak mungkin hatimu dengki terhadapnya bahkan ianya bukan pengatur orangnya bukan pemilih
Ia hanya menerima apa yang diatur, apa yang diberi, apa yang telah dibuat oleh Allah padanya. Menyodakalan rawatannya urang preh daho Allah. Mantung tanyo tarasakan rawatannya urang preh daho Allah. Andai uranyo kajarang ngancarang hambangka, ngancarang hantakapur, ngancarang han ujung, ngancarang yan hanaria, han bahkan karena yang baktanyo atata predaho pa Allah, kan ata hasil dengan kerja tayo, kan hasil dengan kepandaian tayo, kan hasil dengan usaha tayo. Tapi Allah yang memberi semata-mata pilihannya sebagaimana yang telah Allah tentukan pada azali. Maka hanatakalan sabab itu sabab, hanatakalan sabab itu cuma alamat, dia sabab kan tukang beri bekas, yang membekaskan adalah Allah. Menyolagenyan takalan rawatannya urang preh daho Allah. Andai uranyo pangkat uberea, pangkatnya kan karena pandaimu, bukan karena hebatmu, bukan karena pulau usahamu, tapi karena pemberian daripada Allah. Maka dengan pangkatmu kau tak merasa dirimu hebat, kau tak merasa dirimu berhasil, kau tak akan berbangga dengan apa yang kau dapat. Uronyo kakaya, ngan kayaan bangga, ngan kayaan takabur, ngan kayaan ujuk, ngan kayaan adia, ngan kayaan menganggap sinis akan urang lain yang gantian. Bahkan si gantian ipreh daho Allah, tanyo yang kaya urang preh daho Allah. Maya mana keberhasilan bukanlah keberhasilan, kegagalan orang, kegagalan orang bukanlah kegagalan orang. Karena yang dibuka dalam Quran, dikaila taksau ala ma batakum wala tafrahu bima atakum. Andai yang kau mau tak kau dapat, jangan engkau risau. Andai yang kau inginkan kau kuasai, jangan engkau gembira. Sebab kegagalan bukanlah kegagalan, keberhasilanmu bukanlah keberhasilanmu, tapi keberhasilan Allah. Yang menentukan orang miskin Allah, yang membuat orang miskin Allah. Kapan Allah menentukan dahulu? Sebelum dia diciptakan. Yang membuat kau kaya Allah, yang membuat kau pandai Allah, Allah telah menentukannya demikian sebelum kau diciptakan. Kenapa dengan pandaimu engkau rasa hebat? Kenapa dengan kayamu engkau merasa bangga? Nyoban, nyolage nyomong, menyodakalan dengan hati sesuai dengan sinar iman, cahaya iman yang kana di dalam dada, yang menyinari oleh cahaya itu akan hati, sehingga ikalalah alam sebagaimana yang hak. Monyo mataule yang tak pakai, yang kebanyakan barang palsu. Karena kau dapat dikala kau bekerja, kau pikir kau dapat dengan kerja. Karena engkau dapat dikala engkau gigih berusaha, kau pikir engkau berhasil. Karena kegigihan engkau berusaha. Menyotakalan dengan matawe. Padahal watetabah tauhid kali kepurnau pada menjelaskan hukum adat, hukum alam, kon adat bakpo tumruhum, kon hukum adat yang menulis dalam tauhid adalah hukum alam. Hukum alam itu sekedar irtibat antara wujud dengan wujud, wujud
dengan Adam, Adam dengan Adam, Adam dengan wujud. Sekedar irtibat. Ia tidak menunjukkan kepada taksir. Ia bukan muassir. Laganya kalian menulis dalam kitab tauhid, tak pahami adanya, tak akui adanya, tak sadari demikian, tak rasakan demikian, maka engkau akan bersifat dengan sifat yang terpuji. Tapi menyoman mataule tak ada. Ngan mataule tak ada. Hukum adat hana tak pahami yang kagak tulis di dalam kitab tauhid, sehingga dalam udip gedanya selalu menduga sebab itulah yang membuat engkau dapat, sebab itulah yang memberi bekas pada musababnya. Karena sungguh kau berusaha, maka banyak engkau dapat. Karena tak sungguh engkau bekerja, maka sedikit yang engkau miliki. Lagenya yang diyakini oleh hati getuleh langkap, akibatnya kadangkala rasa syukurmu hilang. Paton hana di Tuhan jo, maka hana syukurmu beu. Kadangkala baik syukurmu pada Allah. Paton karena kau lihat berkongsi antara Allah dan sabab. Nyobat karenanya hanya mataule pakai matati, rugo biati, pakai akal untuk berpikir, mengguna mendengarkan, tapi tidak kendanya fungsikanlah akal dengan sebenarnya, gunakanlah hati yang kali Allah berikan, yang kali kepada dalamnya iman, hati yang telah disinari oleh iman. Pandanglah dengan hati sesuai dengan cahaya iman yang kana di dalam dada. Apabila oleh kita nyatakan dengan hati hanya daripada makhluk yang dapat memberi bekas, tetapi Allah lah yang memberi bekas untuk hubungan hati dengan makhluk. Hati hanya bergantung dengan Allah. Yang diingat oleh hati adalah Allah. Allah kan makhluk. Ia berhubungan dengan makhluk. Munyo Allah nabi ugat. Pakiban dipugat hubungan, pakiban Allah diugat. Lebih banyak tak. Ia tak mencintai makhluk dari sekira-kira itu makhluk, kecuali munyo Allah kagiu. Kiban dikate lage Allah yu hanal bae. Nyoban dek, maka gajah di dalam hati hubbud dunia, karena ia tak berharga, dia tak elok, dia tak sanggup memberi bekas, dia tak mampu membela, dia tak sanggup mendatangkan manfaat untukmu, dia pun tak sanggup menghalangimu daripada barat. Yang tak kenal hai gajah ini, yang hanya hai butuh ini. Nyobat sumber akhlak yang baik yang oleh hati hendaknya dimakhlak meskipun dengan baik itu sumbernya iman. Menyo iman kabere, maka hati selalu bersifat dengan sifat yang baik. Hanya di dalam hati kufur terhadap nikmat Allah, yang di dalam hati adalah syukur kepada Allah. Hanya di dalam hati ujung, karena hanai kalan kedau, hanai kalan wadero, pakan bakdo la haula wala quwata illa billah. Bakdo hanadaya, hana upaya, maka hanai kalan kedau, hoji kalan kepada Allah, maka gada ujung yang ada hanya ikhlas, yang ada hanya rasa syukur. Nyobat rasa dengki kurang hana bakal pun kehidupan Allah bagi. Maka di dalam mudah puas
Kenapa puas? Yang menentukan Maha Tahu, yang menentukan Maha Kuasa, yang mengawasi Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Kuasa. Maka di dalam hidup hana kegundahan, di dalam hidup hana ghaflah. Nyoban lagenya untuk gendanya bersifat dengan sifat yang terpuji. Sumber utama adalah tauhid, iman. Belajarlah ilmu iman, pahami lagi yang gubernur dalam iman, dalam ilmu iman. Kemudian ingat selalu setelah kita pahami sebagaimana yang kata pahami, kemudian belajarlah untuk merasakan bacul demi bacul, sehingga hanya makhluk yang Allah udah hana ghaflah, yang udah hanya selalu ingat, gada ghaflah, lupa hati pada Allah, hilang. Yang ada hanya ingat pada Allah. Nyampat lagi yang diajarkan di dalam agama kepada kita oleh Rasul kali lupingan lampadan tayo na kabujak darah ji ati menyoji God anggota God, menyoji bro anggota bro. Sumber Godnya daripada iman, sumber God, sumber akhlak yang baik daripada iman. Takmalan sesuai dengan yang dituntut oleh iman, takmalan dengan hati, maka dalam hidup hana rasa permusuhan. Hana yoi baik musuh yoi Bahkan yo di antaranya karena jin kebeban tetapi lauru gedanya di malaikat mati wan tersyara menyotau dia gaduh tamjo handa dong jauh maka han bunge itu hana kamu ada kesalahan diperbaiki, tak bahas, tak pelajari, nyo salah kadang cikon. Nyambat. Maka hana di dalam hati bunge, pakan han bunge, karena yo kecuali menyo Allah kaki bunge, baru tak bunge, kan bunge kepada barang yang tak bunge. Tetapi bunge melaksanakan perintah Allah, menyo Allah kaki bunge, patut tak bunge. Bahkan bunge Allah itu kan bunge kepada yang katanya bunge di makhluk. Kan bunge itu ji, hana urusan dengan ji. Ngantar urusan dengan Allah. Allah nak bunge, nah maka bunge. Nyoban. Dikarenanya, wate kadang tungku-tungku, abu-abu, gitu mana? Gitu na urang kalah. Nyan bek nimke dengan urusan dengan roh dekat. Andai drone salah, menurut agama yang salah, gedepu oleh ulama, mau gedena nanti sabompang, nyan awat deh gedena drone, baik pikir dengan gemurusan drone, hana urusan drone, sebab curga penatran, murakat keadaan, urusan drone, yang tengah gemurusan Allah, pakai gedena drone, Allah giu gedena, maka gedena itu. Menyomenan awat deh gitu nak ron kan gemurusan Allah menyohanak dina iyo ke Allah menyoka dina gebi bala Allah bahkan Allah yu puput yang yu gebi bala nyoban tak kalian be atai ka gitu mana abu kata pega abu yang kubro kaya kena bro kaya ana utangan ron tu surga kada ron murakat katan maka hana gua hana urusan yang ngendon yang gemurusan Allah. Allah nagiu menyogiu kupun. Allah nagiu hana kupun. Nyobat
menyongon hati dak kemalan. Ya. Ka. Di hotel kalau baik.